Mangga yang Doni instruksi. Maradona Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pingin Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan.
Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi Iya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan. Hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita. Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicarik jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih, Pak. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran, Pak, terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin, Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada, Pak. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada, Pak, nanti perubahan anggaran, Pak. Nanti APBD tahun 2006, Pak. Itu akan saya lakukan lagi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan. Yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak Ketua harus Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4 DPR RI. Nasib paling tidak enak itu jadi anggota DPRD. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, enggak kritis diomongin. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Pada tugas DPRD ngomong. Enggak ngomong diomongin juga, dapat duit tuh. Enggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, enggak ngomong lagi. Seluruh problem itu bisa ditempuh dengan apa sih? Dengan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kita harus mulai berani menceritakan apa adanya tentang diri kita, tentang isi anggaran kita, tentang kebijakan fiskal pusat dan daerah, tentang kebijakan fiskal kabupaten provinsi terhadap kabupaten kota terhadap desa. Sampaikan secara terbuka dan apa adanya, termasuk apa yang dialami problem anggota DPRD. Apa sih problem anggota DPRD? Saya ini anggota DPRD, pernah ngalamin. Begitu jadi pinjem bank, honornya tinggal sisa 5 juta lagi. Istri nambah 1 lagi. Konstituen tiap hari dibanding pejabat eselon 2 di provinsi, dibanding sekda, yang datang ke rumahnya banyakan anggota DPRD. Gitu loh. Sekda dapat tunjangan 70 juta, nggak ada yang minta. Eselon 2 dapat tunjangan 50 juta, nggak ada yang minta.
Anggota DPRD tunjangannya sudah habis dijaminkan ke Bank BJB, tinggal 5 juta yang mintanya menyampaikan, saya ketika jadi bupati berkirim surat pada presiden. Berkirim suratnya adalah, saya bilang begini, kalau pemerintahan ingin efektif, kalau perda ingin cepat pembahasannya, kalau aspirasi publik setiap hari bisa diterima oleh anggota DPRD, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota DPRD, honorariumnya harus dilakukan lewat rapat-rapat DPRD. Kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin, saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan saya ingin para anggota DPRD dalam pertemuannya ada rekomendasi-rekomendasi kontributif bagi perbaikan bangsa, bagi upaya membangun keadilan sosial, bagi upaya melakukan kebijakan keadilan fiskal. Karena apa? Karena negeri ini hanya bisa dibangun dengan fiskal yang baik, fiskal yang sehat, fiskal yang terencana, fiskal yang terarah, dan fiskal yang tidak lari ke luar negeri.